Ya, saat ini saya ingin menjelaskan perihal mengenai perjamuan Tuhan ya. Sebuah upacara yang muncul pada masa Tuhan Yesus, atau kita katakan itu pada masa perjanjian baru. Sebuah upacara yang tidak pernah dilakukan atau belum pernah dilakukan pada masa-masa sebelumnya atau dalam perjanjian lama. Nah, sebagai pendukung, saya akan membacakan dalam Matius pasal 26, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29 ya. Matius 26 ayat 26 hingga 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Nah, saudara-saudara, di dalam gereja, salah satu upacara simbolik yang masih dilakukan selain daripada baptisan adalah perjamuan Tuhan. Namun sebelum saya bahas itu mengenai perjamuan Tuhan ini, di dalam gereja ada yang memakai istilah perjamuan kudus begitu. Sebuah istilah yang memang sebenarnya tidak kita temukan dalam Alkitab, dalam terjemahan apapun gitu ya. Kecuali mungkin terjemahan belakangan, tetapi dalam bahasa Indonesia, baik itu juga dalam bahasa Inggris maupun juga dalam bahasa-bahasa lain ya. Kalau kita baca misalnya dalam 1 Korintus ya, pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 dikatakan begini, "Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan." Ya, kata yang dipakai adalah perjamuan Tuhan. Ya, bukan perjamuan kudus, saudara. Dalam bahasa Yunani disebut kuriakon deipnon. Ya, kuriakon itu Tuhan, deipnon itu jamuan malam. Ya, jamuan malam. Jadi itu perjamuan malam yang dilakukan oleh Tuhan pada malam hari ketika ia akan disalibkan. Itu dilakukan oleh Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu pada tanggal 14 Nisan ya, pada tanggal 14 Nisan ya, itu pada malam hari ya, di mana itu akan memasuki Paskah ya. Sebab ketika hari Paskah tiba begitu ya, mereka harus menyembelih seekor domba untuk mengingat peristiwa yang terjadi 1500 tahun yang lalu, di mana Tuhan akan menurunkan tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir. Jadi mereka harus membubuhkan darah di tiang rumah mereka dan bagian sebelah atasnya. Nah, jadi sekali lagi istilah yang dipakai itu adalah perjamuan Tuhan dan bukan perjamuan kudus. Ya, jadi mengapa mereka memakai istilah perjamuan kudus? Karena perjamuan ini dianggap sesuatu hal yang sifatnya sakral begitu ya. Yaitu sebuah perjamuan yang dapat menguduskan seseorang. Apakah benar demikian? Jelas tidak, saudara. Tidak ada perjamuan apapun yang akan menguduskan manusia, tidak ada, saudara. Ya, sehingga banyak gereja memakai istilah itu, baptisan kudus, gitu ya, perjamuan kudus, nikah kudus, mati kudus, dan kudus-kudus lainnya yang tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Ya, tidak pernah diajarkan Alkitab. Perjamuan kudus itu atau perjamuan Tuhan ya, yang sebenarnya itu tidak akan pernah menguduskan seseorang, saudara. Kalau kita mau baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10, rujukan kita Alkitab ya. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan begini. "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Jadi kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus, bukan melalui perjamuan apapun, saudara. Sebab kekudusan kita bukan karena melakukan sebuah pekerjaan. Kekudusan kita adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Maka ketika kita beriman kepadanya,
dilahirkan kembali, maka kita berposisi sebagai orang kudus. Dan kekudusan itu satu kali untuk selama-lamanya, tidak diulang-ulang, saudara ya. Nah, jadi perjamuan kudus itu dimulai pada zaman Tuhan Yesus. Apa latar belakang munculnya upacara perjamuan ini? Perjamuan ini satu paket dengan makan roti tidak beragi, yaitu menggambarkan tubuh Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bernoda, dan meminum anggur yang merupakan gambaran darahnya yang telah tercurah. Ya, jadi kita harus menyadari, kita harus memahami, mengerti dengan baik latar belakang mengapa muncul perjamuan Tuhan, yaitu memakan roti dan meminum anggur. Sebab upacara ini belum pernah dilakukan dalam perjanjian lama sebelumnya. Ya, jadi perjamuan ini diadakan karena janji Tuhan kepada Adam dan kepada orang-orang perjanjian lama bahwa Juru Selamat akan datang, akan memberikan tubuhnya, dan dia akan mencurahkan darahnya, itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya untuk dihukum, ya, dan mencurahkan darahnya, maka digenapi, saudara, apa yang dijanjikannya. Makanya dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan buku Taurat dan kitab Ibrani. Bukan. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi yang mana? Menggenapi upacara-upacara simbolik yang berhubungan dengan Dia. Seperti domba korban, pencurahan darah, sunat, sabat, perayaan-perayaan. Itu semua adalah upacara simbolik yang menggambarkan kepada Sang Juru Selamat yang akan datang. Ya, makanya Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 dia berkata, janganlah kamu biarkan dirimu dihukum mengenai makanan, minuman, perayaan ataupun tahun-tahun ataupun hari Sabat, sebab semuanya itu hanyalah bayangan, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, saudara-saudara, perjamuan Tuhan itu dimulai pada zaman Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah menggenapinya. Menggenapi yang mana, saudara? Pencurahan darah hewan. Jadi pada zaman Nuh, Tuhan mengizinkan Nuh memakan semua jenis binatang, tetapi ketika dia menyembelihnya, dia harus mencurahkan darahnya. Mengapa, saudara? Karena Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa Juru Selamat yang dijanjikan kepada Adam nenek moyang mereka itu pasti akan terjadi. Sang Juru Selamat itu akan dikorbankan, dan dia akan mencurahkan darahnya untuk membasuh dosa manusia, mulai dari manusia pertama dicipta sampai manusia terakhir dilahirkan. Jadi darah Kristus itu yang akan membasuh dosa manusia. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Juru Selamat datang, maka janji ini digenapi. Karena sudah digenapi, maka pencurahan darah binatang itu dihentikan, tidak boleh lagi dilakukan. Kalau masih ada orang masih mencurahkan darah binatang dan masih ada larangan untuk memakan darah seperti yang dituntut dalam perjanjian lama, itu sama artinya dia masih menunggu Juru Selamat mencurahkan darahnya. Kalau begitu Juru Selamat yang mana lagi kah yang akan dinantikannya? Jadi karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya, maka upacara yang dilakukan adalah bukan lagi mencurahkan darah hewan, bukan lagi berpantang memakan makanan tertentu, tetapi harus meminum anggur dan memakan roti. Memakan roti itu adalah simbol daripada kita memakan daging Kristus. Berarti tubuh Kristus itu telah menanggung, ya, telah menanggung semua penderitaan kita, menanggung dosa kita, menanggung maut itu, dan darahnya membersihkan darah kita dari noda dosa. Dan itulah yang menyebabkan kita layak diterima Tuhan di sorga. Sebab semua dosa kita telah dibasuh oleh darah Kristus. Maka dengan demikian, kita memiliki tempat di sorga. Sebab jika ada satu dosa lagi tersisa, maka orang itu tidak mungkin bisa ke sorga. Sebab satu biji dosa tidak memungkinkan manusia bisa diterima di sorga yang Maha Kudus dan yang Maha Suci. Itulah sebabnya penanggungan Yesus Kristus terhadap dosa manusia itu tidak tanggung-tanggung, secara totality, secara keseluruhan. Ya, jadi saudara-saudara, hati-hati dengan memakai istilah begitu ya, atau mendengarkan sebuah istilah. Sebab Tuhan sudah dengan tegas mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 tadi, ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Kristus. Jadi kekudusan kita bukan karena melakukan perjamuan kudus, bukan karena didoakan oleh seorang pendeta, saudara, bukan karena direstui oleh sebuah lembaga, tetapi karena
persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita menjadi orang kudus. Kudus itu berarti adalah orang yang dipisahkan. Ya, orang yang dipisahkan Tuhan. Ada orang percaya, ada yang tidak percaya. Jadi Tuhan khususkan mereka, Tuhan asingkan mereka. Diasingkan dalam arti saudara, bahwa ini adalah orang-orang yang pasti akan masuk surga. Yang ini akan binasa, karena mereka tidak mau percaya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, istilah yang tepat adalah perjamuan Tuhan. Kuriakon deipnon, the Lord's Supper. Bukan perjamuan kudus. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara. Sebab istilah ini akan merusak tatanan yang sudah ada. Seolah-olah Anda kudus itu karena melakukan perjamuan kudus. Sama sekali tidak. Ya, perjamuan Tuhan itu adalah untuk mengingat penderitaan Tuhan. Sementara istilah perjamuan kudus adalah untuk menguduskan orang-orang mengikutinya. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang berhak menerima perjamuan atau melakukan perjamuan Tuhan di dalam sebuah jemaat? Adalah orang-orang yang sudah bertobat dan percaya. Adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang belum tentu tidak boleh. Ya, karena itu merupakan ekspresi imannya. Lalu, bolehkah sembarangan kita mengikuti perjamuan di tempat orang lain? Tidak. Jemaat itu ya saya mau kasih tahu saudara bahwa eklesia atau jemaat itu adalah orang-orang yang berkumpul di satu tempat dengan satu tujuan. Satu jemaat lokal itu adalah satu tubuh Tuhan secara rohani. Jadi perjamuan Tuhan itu hanya boleh diterima oleh orang yang menjadi anggota di sana. Itulah sebabnya sifat daripada perjamuan Tuhan itu tertutup. Artinya hanya bagi jemaat yang ada di sana. Ya, hanya kepada jemaat yang sudah menggabungkan diri dalam jemaat itu. Jemaat yang lain simpatisan tentu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mengapa? Karena itu bukan tubuhnya. Ya, itu bukan tubuhnya. Jadi dia bukan bagian daripada jemaat di sana. Jadi tidak sembarangan saja supaya ada ketertiban begitu ya. Jadi ini adalah sebuah ulasan ya mengapa itu muncul ya, karena untuk menggantikan upacara pencurahan darah binatang dimulai pada zaman Tuhan Yesus. Ya, karena pada zaman itulah itu digenapi. Ya, semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu mengerti memahami kebenaran baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.